Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini, yaitu pertemuan kelima, yaitu kita akan bahas yaitu model ARIMA. Nah, sebelum model ARIMA, kita bahas juga nanti ada AR, ada MA, dan ARMA. Nah, sebagaimana yang sudah saudara catat di dalam buku, yaitu buku Gujarati, bahwa model ARIMA ini dikenal dengan model Bob Jenkins, di mana teknik ini adalah peramalan, di mana peramalannya time series berdasarkan kepada perilaku data yang diamati. Jadi ini berdasarkan kepada perilaku data yang diamati. Nah, syarat untuk model ARIMA ini adalah ini terkenal dengan AR, kemudian I ini adalah integration, kemudian ini adalah gabungan MA. Jadi gabungan dari AR dan MA namun yang diintegrasikan. Di syarat model ARIMA adalah dia tidak stasioner. Dia tidak stasioner pada level. Nah, sebelumnya kita akan bahas yaitu ada model AR, ada model MA dan ARMA. AR atau auto regressive. Nah, model AR ini yaitu model, jadi syarat ketiga ini adalah harus stasioner. Stasioner. Apa maksud stasioner? Jadi stasioner itu data itu memenuhi data time series di mana rata-rata, kemudian varian dan covariance-nya adalah konstan. Nah, itu jadi nanti ya di dalam stasioner itu ada yang stasioner pada level I0, kemudian ada stasioner pada first difference, ada stasioner pada second difference. Ini pada level, kemudian ini tidak stasioner maksudnya. Jadi kalau misalnya dia stasioner di first difference, ini second difference. Jadi stasioner itu dikatakan dengan I. Jadi kapan dia stasioner? Dia harus stasioner di level. Jadi kalau di first difference dan second difference, maka kita tidak bisa menggunakan AR, MA, dan ARMA. Namun diyakini lagi, yang harus ditekankan bahwa stasioner itu harusnya di level. Kalau misalnya nanti nilainya stasioner di first difference dan second difference, artinya tidak stasioner dia. Kenapa? Karena di level dia tidak stasioner. Maksudnya bagaimana? Nanti akan dilihat di data akan semakin mudah. Yang pertama yaitu auto regression. Nah, model auto regresif tingkat pertama, jadi kalau AR tingkat pertama itu modelnya bagaimana? Jadi YT itu dipengaruhi oleh apa? B0 ditambah dengan B1 YT-1 ditambah dengan error term. Jadi dipengaruhi oleh kelambanan pertama dari YT. Jadi di tingkat pertama. Jadi ini adalah lag 1. Jadi dipengaruhi oleh lag 1 dari si YT. Di buku dibuatnya X ya. Jadi sebenarnya itu adalah kekeliruan. Harusnya adalah YT1. Jadi ini ya adalah model AR1. Nah, kalau misalnya model AR2 bagaimana? Berarti YT sama dengan B0 ditambah dengan B1, YT-1 ditambah dengan B2, YT-2 ditambah dengan error term. Ini berarti AR2. Jadi variabel YT dipengaruhi oleh lag 1 dari Y dan lag 2 dari Y. Jadi tidak hanya jadi ada dua periode, jadi dipengaruhi oleh satu periode sebelumnya diduga ya, dan dipengaruhi oleh dua periode sebelumnya. Misalnya saudara mau melihat bagaimana pengaruh IHSG. Nah, jadi IHSG itu dipengaruhi oleh B0 ditambah dengan B1 dari IHSG T-1 ditambah dengan
B2 dari IHSG T-2. Seperti itu. Nah, jadi model AR1 atau autoregressive ini menunjukkan bahwa nilai prediksi variabel YT hanya merupakan fungsi linear dari YT sebelumnya. Jadi kan terlihat nih, jadi YT itu jadi dilihat bahwa adalah fungsi linear dari variabel periode sebelumnya, seperti itu. Nah, kapan ini bisa kita lakukan model AR? Syaratnya tadi harus stasioner atau di level. Nah, kemudian ada MA atau moving average. Nah, moving average berarti YT itu dipengaruhi oleh apa? Yaitu residual dari variabel satu periode sebelumnya. Jadi kalau misalnya MA1 berarti B0 ditambah dengan apa? Alpha 1 error time ditambah dengan residual periode sebelumnya. Berarti alpha 2 dari error time min 1. Nah ini adalah MA1. Nah kemudian kalau misalnya MA-nya sampai tingkat berapa ya tergantung daripada ET min berapa di sini. Kalau misalnya ET min 2 berarti ET min 2 berarti adalah MA2. Berarti bagaimana? YT akan sama dengan B0 ditambah dengan alpha ET ditambah dengan alpha 2 ET min 1 tambah dengan alpha ET min 2. Jadi sampai min 2. Sampai berapa dia? Kalau MA3 berarti sampai T-3 gitu. Jadi MA ini adalah model prediksi variabel Y berdasarkan apa? Kombinasi linear dari residual. Jadi dia adalah residual periode sebelumnya. Sedangkan tadi kalau AR itu berasal dari dependen variabel nilai Y sebelumnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada gabungan daripada AR dan MA. Nah, jadi bisa kita lihat yaitu bagaimana kalau misalnya digabung dia AR dan MA, maka dikenal dengan ARMA. Kalau misalnya ARMA-nya adalah 1,1 artinya bahwa variabel YT dipengaruhi oleh AR pada satu periode sebelumnya dan MA-nya berarti satu periode sebelumnya untuk residual. Sehingga di persamaan apa? Jadi YT akan sama dengan B0 ditambah dengan B1 YT min 1. Jadi ini kan 1 kan berarti sampai YT min 1. Tambah dengan apa tadi? Yaitu ditambah dengan alpha 0 dari kemudian tambahnya alpha 0 ET ini MA berarti MA tadi MA1 ini dia persamaannya alpha 0 ET ditambah dengan alpha 2 ET min 1. Nah ini adalah untuk gabungan, jadi ini adalah kodenya ARMA 1,1. Kalau ARMA 2,1 berarti YT-nya sampai min 2. YT sama dengan B0 tambah B1 YT min 1 tambah dengan B2 YT min 2. Nah kemudian ini 1 berarti ini dia. Alpha 0 ET ditambah dengan alpha 2 ET min 1. Kalau 2,2 berarti di sini sampai ET min 2. Seperti itu. Jadi dipengaruhi tidak hanya lag dari variabel Y dependen itu sendiri, tapi juga residual dan lag dari residual itu sendiri. Gitu. Nah, syaratnya untuk menggunakan ketiga model ini, baik itu tadi AR, mau AR, MA maupun ARMA, dia harus stasioner dia di level. Nah, kalau misalnya dia tidak stasioner,
atau dia nanti tidak di I0, nah nanti pas uji datanya dia hanya di stasionernya, nilai stasionaritasnya berada di I1 atau I2 atau di first difference atau second difference, maka ini kita menggunakan yaitu model A5. Autoregressive integrated. Ada integrated moving average. Jadi ada integrasi di sini yaitu ini I. Integrasi berapa dia? Apa first difference atau second difference? Ya first difference kan sama dengan turunan pertama ya, F aksen X misalnya. Ini berarti F double aksen X. Atau ini juga akan sama dengan apa sebenarnya? Do ya. Jadi turunan dari variabel X, persamaan X terhadap dx. Ini juga berarti turunan dari persamaan Y, turunan kedua do Y terhadap do Y. Jadi kalau misalnya nanti tadi adalah kita melihat data IHSG ya kan. Nah, kalau misalnya IHSG ini dia ada di I0 nilai stasionaritasnya, maka kita bisa menggunakan R, MA dan ARMA. Tapi jika nilai IHSG-nya nanti tidak stasioner, maka kita lihat nanti di first difference atau second difference yang nilai stasioner. Kalau misalnya nanti dia sudah stasioner di I1, maka nanti kodenya, jadi untuk kode A5 ini adalah P, D, Q. P ini untuk AR, nanti AR berapa yang mau kita gunakan. D ini ada integrasi antara 1 atau 2. 1 bisa, 2 bisa. Kemudian Q ini adalah punya si MA, moving average. Mau nanti residual berapa, residual periode sebelumnya itu berapa yang akan mempengaruhi Y, seperti itu. Misalnya ada A5 di buku ya, itu A5 212. Artinya apa? 2 ini untuk si AR. Jadi pada saat AR-nya adalah 2 periode sebelumnya. Jadi saudara sudah tahu bahwa apa? Yaitu Y, berarti sampai di YT-2 yang mempengaruhi. Kemudian dia adalah I. 1 ya. Integrasinya ada 1. Berarti yang dipakai adalah difference nanti. Di persamaan kita sudah difference lagi, tidak IHSG. Kalau IHSG berarti dia harus di I0. Nah, karena dia nanti misalnya angka 1, berarti kita pakai difference dari IHSG. Di persamaan kita adalah turunannya lagi, atau perubahan dari IHSG sekarang dikurang dengan IHSG sebelumnya. Seperti itu. Jadi yang digunakan di persamaan tidak lagi IHSG, tapi difference. Difference pertama. Kemudian 2 berarti MA-nya ada 2. MA 2, AR-nya adalah 2, dan I-nya adalah 1. Nah, kalau misalnya A5-nya adalah misalnya 2, berarti AR-nya adalah 2, MA-nya adalah 2, dan integrasinya ada 2. Jadi nanti Y-nya dipakai tidak DIHSG, tapi nanti adalah turunan kedua, misalnya DIHSG. Tergantung saudara membuat simbolnya seperti apa. Tapi biasanya adalah data time series ini sudah stasioner nanti di first difference. Jadi turunan pertama. Jarang yang sampai ke turunan kedua ini. Gitu. Nah, jadi bisa kita buat kesimpulan. Jadi untuk melakukan data time series, ya kan? Nah, kemarin bisa dengan ORS, kemudian bisa dengan auto regresif ya, yang lag ya kan? Kemudian bisa dengan PAM kemarin. Nah, sekarang kita bisa AR, ya kan? Masih gabungan ini ya. MA, kemudian ARMA, dan yang terakhir yaitu nanti itu ARMA.
5. Nanti akan ada lagi yang akan kita bahas, yaitu arch, kemudian gauge, kemudian nanti juga ada ECM dan fast atau fast dan fast. Nah, jadi kita sampai A5 ini. Nah, syarat untuk LS sebenarnya jadi kenapa kita tidak melakukan uji stasioner, Bu? Sebenarnya harusnya sudah lakukan uji stasioner gitu. Tapi dalam buku Gujarati ataupun buku World Race itu diasumsikan LS ini, Ordinary Race Score ini adalah untuk jangka panjang. Kalau dalam jangka panjang pasti bahwa dia akan stasioner dia. Jadi ini pasti akan stasioner. Diasumsikan dalam jangka panjang dia sudah stasioner, maka bisa menggunakan ALS. Sedangkan untuk yang AR, MA, AMA harus di I0. Sedangkan A5 itu adalah boleh di I1 ataupun di I2, tergantung. Nah, ASGA ECM bagaimana? Nanti kita lihat. Di autoregresi bagaimana? Nah, ini ya kalau dalam jangka panjang harusnya ini adalah di I0. Ini juga di I0. Kalau misalnya tidak bisa di sini, maka jadi ini kan tidak ada yang stasioner nih, maka kita bisa menggunakan model A5. Nanti ECM juga bisa. Jadi ECM syaratnya harus dia tidak stasioner. Kalau misalnya ada yang stasioner, maka kita tidak bisa menggunakan model ECM. Nah, kita masuk yaitu model AR. Jadi kita identifikasi dulu modelnya kan, sebagaimana teknik Bob-James-Kane tadi, identifikasi model P, D, P, D, dan Q gitu. Arma berapa, kemudian D berapa, dan Q berapa, seperti itu. Nah, untuk melihat stasionaritas itu akan bisa dengan koreogram, kemudian juga bisa dengan menggunakan uji unit rod. Jadi nanti akan terlihat apakah dia stasioner atau tidak gitu. Syaratnya apa? Yaitu kalau misalnya nilai dari ACF dan PACF, jadi parallelogram ini stasioner itu ACF dan PACF. ACF ya dan PAC itu harus kecil dari 0 atau mendekati 0. Jadi datanya, jadi SACF kita bisa mengetahui suatu untuk waktu stasioner atau tidak. Yang paling cepat itu apa? Kita lihat nilai SACF-nya. Kalau misalnya nilai SACF-nya itu sama dengan 0, maka data adalah stasioner. Jika SACF relatif tinggi, maka data tidak stasioner. Jadi kita lihat nanti apakah data saudara itu sudah kecil dari 0 atau tidak, seperti itu. Atau dengan uji unit rod. Nah, uji unit rod ini bisa menggunakan Philip Perron, kemudian banyak lagi yang bisa kita gunakan. Misalnya Philip Perron, kemudian uji ADF, Digi Fuller. Jadi ini bisa Philip Perron, kemudian ini bisa uji ADF untuk melihat stasionaritas. Gitu. Nah, kalau misalnya, jadi kalau kita gunakan yaitu data ya, untuk menentukan nanti data kita ini adalah stasioner atau tidak, mungkin kita lihat yaitu data IASG. Misalnya ini. Nah, ini data yang sudah Ibu berikan. Jadi di sini ada sekitar 847 observasi. Ada IHSG, kemudian ada DIHSG, kemudian ada DIHSGF yang
yang second difference, kemudian ada nilai residual, dan ada IHSG, yaitu nilai residual dari indeks harga saham gabungan gitu. Nah, ini jadi kita lihat dulu data asli kita. Jadi kan misalnya kalau kita mau melihat atau melakukan peramalan bagaimana nanti 3 periode ke depan untuk indeks harga saham, apakah mengalami peningkatan atau tidak, maka kita mau lihat modal yang mana yang bagus. Maka yang kita lihat dulu dengan AR, MA atau RMA. Kalau nanti dia stasioner atau I0, maka kita bisa menggunakan 3 model ini untuk melakukan peramalan. Tapi kalau tidak, berarti kita menggunakan model A5. Itu yang kita lihat yaitu IHSG, data asli. Jadi ini udah Ibu. Jadi caranya adalah klik data asli, kemudian quick, kemudian pilih series data, kemudian koreogram. Pilih data mana yang mau saudara lihat. Data yang mau dilihat yaitu stasioner. Jadi kita mau lihat data asli yaitu IHSG, kemudian oke. Nah ini dia, koreogram of level, first difference, dan second difference. Yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau level ini berarti yang I0, first difference I1, second difference adalah I2. Nah kita lihat bagaimana nanti nilai dari AC-nya dan PAC-nya gitu. Kemudian kita okekan. Nah ini, jadi terlihat bahwa di sini nilai PAC-nya, ini yang pada tingkat pertama ya, dia sangat tinggi, kemudian turun jauh, gitu kan nilai PAC-nya. Sedangkan untuk autocorrelation, nah saudara lihat bahwa dari awal dia akan membentuk grafik yang semakin lama, kalau kita perbesar ya, nah ini. Jadi semakin lama dia akan semakin menurun, ya kan? Maka ini bisa dikatakan bahwa ini adalah AR1. Gitu. Kenapa AR1? Karena tingkat dari kita lihat dulu AR1 atau PA1 gitu. Jadi ini kan pada periode 1 dia mengalami autocorrelation yang kelambanan yang menurun. Kemudian PAC, autocorrelation-nya, PAC-nya, partial autocorrelation. Nah, partial autocorrelation pada periode 1 naik, kemudian periode selanjutnya dia mengalami penurunan drastis begitu. Jadi lag-nya itu 1 nampaknya gitu, yang lainnya sudah mengalami penurunan. Sehingga untuk MA-nya juga 1. Jadi AR1, MA-nya 1. Kemudian stasionaritas. Nah, stasionaritas itu bisa kita lihat dari nilai PAC-nya tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai AC maupun dari PAC itu adalah besar dari 0,987. Bahkan sampai ke lag yang ke-30, nilainya masih besar dari 0,682. Artinya ini bahwa data adalah tidak stasioner. Jadi bisa kita lihat jadi di IHSG. Di data IHSG tadi bahwa kan tadi ada gambar kita cek lagi. Ini autocorrelation. Nah, autocorrelation kita lihat stasionaritas. Jadi stasionaritasnya karena nilai PAC dan AC-nya lebih besar dari 0, maka dia tidak I0. Jadi dia tidak stasioner, PAC dan AC-nya tidak stasioner. Jadi karena IHSG tidak stasioner, otomatis bahwa AR, MA ataupun ARMA itu tidak bisa digunakan kalau menggunakan data IHSG. Nah, kita lihatlah nanti stasioner tingkat pertama dan tingkat keduanya gitu. Nah, di sini kita bisa mendeteksi apakah dia AR1, AR2 atau AR3 gitu. Bagaimana cara penentuannya? Nah, untuk mendeteksi AR1 itu, jadi AR1 itu bisa kita deteksi kapan? Dia ada gambarnya. Sesuai dengan buku ya. Jadi AR1 itu kalau nilai dari
autocorrelation, ini autokorelasi, kemudian ini adalah nilai PAC. Nah, nilai dari autokorelasinya menurun secara, nilai ACF-nya itu menurun secara eksponensial. Eksponensial sudah tahu berarti ya. Jadi dia akan menurun semakin lama semakin menurun. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambarnya ini ya dari lab 1 dia semakin lama semakin menurun dia eksponensial. Ya kan? Maka bisa ini ya dikatakan dengan AR1. Tapi lihat dulu PAC-nya, bagaimana dengan PAC-nya? PAC-nya jadi pada leg 1 dia naik, ya kan? Naik, kemudian pada seterusnya dia mengalami penurunan, kan seperti itu. Maka di sini ada sedikit lagi angka, berarti ini adalah AR2 ya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah AR2. Kenapa? Karena masih ada garis di sini. Jadi kalau AR1 itu garisnya PAC-nya itu misalnya ini 0, ini 1. Nah, di sini dia hanya satu garisnya gitu. Kalau dia negatif berarti ya di sini minus 1. Jadi dia semakin lama semakin mengalami penurunan. Nah, ini adalah untuk AR1. Kalau AR2 bagaimana? Nah, AR2 ini ya sama, AR-nya sama. Jadi untuk AR2 itu AR2, jadi dia AC-nya itu nanti gambarnya akan menurun eksponensial, tapi nanti di PAC itu ada 2 garis. Nah, seperti itu. Atau kalau yang negatif nanti akan ada 2 garis di bawah. Ini yang negatif ya. Jadi kalau misalnya negatif nanti, nah maka akan ada garisnya 2 di bawah seperti itu. Nah, untuk yang ini berarti kalau yang negatifnya, jadi semakin lama dia semakin mengalami penurunan. Jadi ini adalah AR1, jadi 1 di sini ya. Ini yang mengalami penurunan secara eksponensial. Kalau MA bagaimana? Untuk MA1, nah untuk MA1, kalau dari gambar ya, itu bisa kita lihat. Kapan? Kalau misalnya nanti nilai dari autoregulation-nya itu ada leg 1, jadi 1 saja, yang lainnya nanti 0 gitu. Kemudian yang ini berarti negatifnya. Ini 1. Ini 1. Sedangkan untuk yang PAC-nya yang eksponensial. PAC-nya yang mengalami penurunan secara eksponensial. Atau seperti ini. Makin lama semakin mengalami penurunan seperti itu. Nah, kalau MA2 bagaimana? Nah, MA2 berarti bahwa yang ininya, yang garis ininya yang 2. Berarti kalau MA2, moving average 2, ada 2 garis ini, atau kalau negatif berarti 2 garis ini, dan PAC-nya adalah eksponensial. Seperti itu. Ini PAC, ini adalah garis AC. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Untuk ini apa? AR-nya 1, dan kalau lihat di sini, ini kalau dari sini saja, kalau kita lihat ya dari AC ini sudah menurun, tapi di PAC dia ada 2 tingkat di sini ya kan. Berarti kalau ada 2 tingkat untuk PAC, maka digambar yang mana? Berarti yang gambar adalah dia di AR2 nih. Dia yang autokorelasi menurun dan ada 2 garis dahulu. Jadi dalam IHSG maka kita bisa menggunakan AR2. Syaratnya apa tadi? Syaratnya harus stasioner. Tapi kita tidak jadi menggunakan model AR2 ini. Kenapa? Karena datanya tadi tidak stasioner seperti itu. Nah, gitu. Jadi kita tidak bisa menggunakan model AR2. Kalau datanya stasioner, maka bisa kita lihat langsung bahwa model yang bisa digunakan adalah model AR2. Jadi karena datanya tidak stasioner, ini terbukti dari nilainya lebih besar daripada 0, maka kita tidak bisa menggunakan tadi AR, MA ataupun ARMA. Maka kita lihat yaitu nilai dari difference-nya. Unit root, MA. Atau saudara bisa juga menggunakan uji unit root ya untuk melihat stasionaritas IHSG.
Jadi unit root ini bisa saudara gunakan. Jadi saudara bisa pilih ADF tadi, decay fuller, bisa DF, bisa pilih parent. Banyak nih metodenya untuk melihatnya. Dan kita lihat ada level. Maksimum lag berapa? Boleh 20. Intinya lag ini adalah sepertiga dari jumlah data. Kalau jumlah data ada 100, maka lag paling banyak itu ya 30 gitu. Kalau jumlah data ada 30, maka lag paling banyak adalah 10. Gitu. Nah, di sini bisa kita lihat apa? Jadi kalau di sini nilai ADF-nya adalah 0,9728. Nah, 0,9728 jadi dia belum stasioner. Stasioner itu harus nilainya harus lebih kecil daripada alfa. Gitu. Quick, kemudian kita coba yang unit root lagi ya. Tapi kita coba DIHSG yang sudah cost difference. Nah, ini yang level kita coba. Nah, ini. Jadi ternyata pada cost difference dia sudah signifikan. Artinya di cost difference dia yang mengalami signifikan. Kita lihat lagi yang untuk koreogram ya. IHSG tadi. Nah, ini untuk koreogram untuk IHSG. Nah, kalau kita lihat yaitu nilai koreogram untuk IHSG. Tapi yang kita pilih adalah cost difference, ya kan? Karena tadi di level dia tidak stasioner. Kita lihat yang cost difference. Nah, ini adalah nilai dari cost difference untuk IHSG. Terlihat bahwa nilai AC dan PAC-nya di sini adalah sudah kecil dari 0. Artinya bahwa data ini sudah stasioner di tingkat cost difference. Jadi bisa kita simpulkan bahwa IHSG tadi dia tidak stasioner pada level ya di I0, tapi pada saat I1 dia sudah stasioner, ya kan? IHSG. Di IHSG itu stasionernya di I1 ya. Jadi dia tidak stasioner, tapi dia sudah mempunyai stasioner di I1. Sehingga model kita karena dia adalah I1, maka model kita bisa kita gunakan adalah A5. A5 berapa? Sudah jelas, A5-nya adalah kodenya 1. Kenapa? Karena pada saat cost difference, tadi saudara olah data, dia sudah kecil dari 0. Jadi tidak perlu melanjutkan lagi ke second difference. AR-nya lagi. AR berapa yang akan digunakan gitu. Nah, AR berapa yang akan kita gunakan? Nah, AR yang kita gunakan di sini coba kita lihat di sini. Jadi autocorrelation-nya itu awalnya pada lag 1 naik, kemudian dia mengalami penurunan, ya kan? Nah, PAC-nya kan nampaknya hanya satu tingkat nih. Satu tingkat, kemudian tidak ada lagi yang lain. Berarti di sini MA-nya 0. Berarti AR-nya adalah 1. Maka kita bisa menggunakan apa? Yaitu tapi kita bisa bingung dengan polanya. Kenapa? Karena tidak nampak gitu mana yang akan kita jadikan. Jadi data yang kita gunakan tidak lagi yaitu IHSG, tapi yang data kita gunakan kalau misalnya kita lihat tadi ya data seri statistik, maka yang kita gunakan adalah kalau kita perkecil ini, nah ini. Jadi data DIHSG. Bu, gimana cara membuat data DIHSG? Jadi sesuai dengan rumus ya. Jadi DIHSG adalah perubahan dari data sekarang dikurang dengan sebelumnya. Berarti saudara akan buat variabel baru. Caranya yaudah saudara buat new object, kemudian equation ya kan. Kemudian buatlah. Misalnya namanya DIHSG ya. Kita ganti aja misalnya adalah
different IHSG G, ya kan? Itu akan sama dengan apa? Yaitu IHSG sekarang dikurang dengan IHSG min 1 periode sebelumnya. Maaf. Jadi IHSG sekarang dikurang dengan IHSG sebelumnya. Ya. Jadi kita buat data, namanya misalnya difference dari IHSG. Difference 1 ya, difference 1 IHSG itu akan sama dengan IHSG. Ini IHSG kita kurang dengan IHSG min 1. Maka oke. Jadi kalau kita lihat ini dia ya datanya. Ini 5,4. Kalau yang ini 5,4 sama ya. DIHSG 5,4, 3,2 ini data yang Ibu buat tadi di awal. Nah, asalnya dari mana yang tadi Ibu sampaikan? 5,4, 3,2 gitu. Jadi difference itu adalah perubahan dari periode sekarang dikurang dengan perubahan periode sebelumnya. Jadi kalau berarti difference itu adalah YT sekarang dikurang dengan YT sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya mau mencari IHSG, difference dari IHSG berarti IHSG dikurang dengan IHSG min 1. Kalau difference kedua berarti IHSG dikurang dengan IHSG min 2. Nah, berarti yang kita gunakan adalah data difference yang pertama ini. Nah, makanya klik data, kemudian kita lihat datanya apakah sudah stasioner atau belum. Di 1 IHSG namanya tadi. Kita lihat pada level. Nah, ini. Jadi kalau pada level ternyata jadi sudah dengan menggunakan difference ya. Jadi datanya sudah stasioner dia. Di model yang kita gunakan yaitu data yang DIHSG. Atau bisa juga nanti menggunakan menggunakan yaitu uji ADF, uji Dickey-Fuller, uji Phillips-Perrins, syaratnya harus stasioner. Jadi difference ini udah stasioner dia. Coba kita cek. Unit root, ini kan udah difference nih. Difference 1 tadi IHSG. Nah, kemudian kita lihat yang level ya. Oke, nah ini udah stasioner dia. Di data difference bisa kita gunakan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita gunakanlah modelnya. Jadi di dalam buku model yang digunakan untuk IHSG tadi ada 3 model. Jadi model ARIMA yang digunakan itu ada 3 gitu. Apa saja? Jadi ada ARIMA 110, kemudian ada ARIMA 011 dan ada ARIMA 111. Artinya kalau di sini apa? AR-nya 1, MA-nya 0. Yang di tengah-tengah ini adalah I-nya tadi adalah
atau inference-nya adalah pada tingkat level 1. Ini sama I1, kemudian AR-nya di sini asumsi adalah 0, kemudian MA-nya adalah 1. Kalau ini AR-nya 1, I-nya juga 1, dan MA-nya adalah 1. Seperti itu. Nah, kenapa kita punya banyak modal seperti ini? Tadi, kalau kita lihat ya, dari gambar, regresi, kemudian koregram, kemudian div 1 dari IHSG, kemudian oke. Nah, maka ini kan terlihat bahwa nilai ACF-nya itu akan turun pada kelambanan 1. Nah, PACF juga turun pada kelambanan 1. Nah, kalau dari gambar kan tidak nampak nih. Dari gambar kalau yang turun pada leg 1 gitu kan, nilai ACF-nya, maka itu bisa dikatakan dengan MA ya kan. Tapi dengan syarat PAC-nya eksponensial kan seperti itu. Nah, atau kalau PAC-nya 1 berarti ini adalah R, tapi syaratnya autoregression-nya adalah menurun secara eksponensial. Tapi di dalam gambar ini AC-nya 1, PAC-nya 1. Makanya ada 3 model yang akan kita gunakan gitu. Apakah sebenarnya dia adalah AR1 di mana PAC-nya tadi garisnya 1 kemudian dia mengalami penurunan kan? Tuh, atau MA-nya 1 dengan I1. Oke, ada I1 di sini. Ini tetap ada 1. Kenapa? Karena kita sudah melakukan ARIMA. Jadi bisa AR1 MA-nya yang 0 atau AR-nya MA1 atau kedua-duanya AR1 dan MA1 gitu. Nah, itu yang model yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita buat model berarti ada 3 model. Different dari IHSG T. Di ini model pertama, model kedua, model ketiga. Di ini model pertama itu akan sama dengan apa? B0 ditambah dengan apa? B1 dari AR ya. Karena AR di sini AR 1 ditambah dengan erota. Model kedua apa? Berarti DIHSG SG dari T itu akan sama dengan B0 ditambah dengan B1MA 1. Kenapa? Kan MA-nya 1, AR-nya adalah 0. Kemudian tambah dengan erota. Ini satunya di mana? Nah, ini sudah kita ganti dengan difference. Kemudian yang ketiga DIHSG dari term itu adalah B0 ditambah dengan B1 dari AR1 tambah dengan B2 dari MA B2 MA 1 tambah dengan LP. Ini ya MA1, AR1 dan ini adalah difference. Jadi ada 3 model yang akan saudara uji gitu. Bagaimana cara pengujiannya? Ya sudah, jadi saudara gunakan regresi, kemudian saudara klik quick, kemudian pilih estimation equation, kemudian saudara ketiklah tadi apa D kan, berarti D, jadi difference dari IH. Nah ini difference, kalau mau langsung gambar data ini boleh, tapi yang ini boleh ya, biar tidak salah. DIHSG, kemudian apa tadi? Ada konstanta ya kan? Nah ini model 1 dulu kita coba. Kemudian AR1, berarti konstanta, kemudian AR1, AR1. Kemudian enter. Nah, ini adalah nilai dari nilai AR1 seperti itu. Diperolehlah nanti nilai nilai konstantanya adalah untuk AR1 0,254 ya kan? 254 kemudian AR1-nya adalah min 0,14
8127. Atau kalau dia mungkin kalau di buku itu adalah 0,2013 ya. Jadi dia pakai langsung data yang ini. Kemudian konstanta tadi. Sama saja, jadi mungkin ada yang salah di gambar di datanya sedikit. Jadi intinya sama aja. Intinya persamaannya tadi ya. Jadi turunannya C, AL1 dan MA1. Maka diperoleh di sini berapa F hitungnya? F hitung 9,47. Kemudian L square adalah 0,021974 sama yang di buku. Ini kenapa agak berbeda? Mungkin karena di sini menggunakan FI9 gitu. Jadi hanya berbeda sedikit. Nah, kemudian kalau kita gunakan ini dicatat ya, nanti berapa nanti yang paling bagus hasilnya, maka itu. Kemudian coba yang menggunakan persamaan yaitu yang kedua, yaitu apa? Yaitu pada saat MA1. Berarti MA1. Ganti ini dengan MA. Nah, ini dapatnya 0,2054, kemudian MA1-nya koefisiennya min 0,1543, kemudian L square-nya 0,023 dan F hitungnya adalah 9, berarti di sini nanti saudara kemudian catat ini, kemudian juga saudara lakukan lagi yaitu generate untuk yang model ketiga, yaitu ditambah dengan ARMA 11. Mau disimpan boleh. Nah, ini adalah nilainya untuk AR dan MA. Nah, nanti saudara bandingkan mana yang nilai signifikannya yang R-square-nya lebih tinggi. Jadi, bisa kita lihat bahwa untuk ARIMA 0110 dan 011 kedua konstanta tidak signifikan. Jadi, saudara lihat nanti nilai konstantanya. Sedangkan untuk jadi kita keluarkan nanti modelnya tanpa, jadi karena ini tidak signifikan, jadi nanti saudara silahkan estimasi yaitu tanpa menggunakan konstanta. Nah, seperti ini. Nah, makanya dapatnya kan 0,174. Nah, bandingkan nanti nilai S-square. S-square paling tinggilah yang menjadi model terbaik. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Yang mau bertanya silahkan.